Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yashinta dengan NIM 192340057, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan mata kuliah Manajemen Koleksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seleksi bahan pustaka, mulai dari apa itu pengertian dari seleksi bahan pustaka, kriteria pemilihan seleksi bahan pustaka, hingga pada prinsip-prinsip pemilihan seleksi bahan pustaka. Yuk langsung aja ke videonya. Nah, pada era globalisasi yang semakin maju saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan ini telah mengakibatkan ledakan informasi dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk buku maupun non-buku, yang sangat mempengaruhi bahan pustaka yang ada di suatu perpustakaan. Sehingga informasi ini menjadi sangat penting bagi si pemustaka tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan informasi yang semakin banyak ini, kita memerlukan adanya seleksi bahan pustaka. Seleksi bahan pustaka ini biasanya dilakukan menggunakan alat bantu seleksi, baik itu alat bantu dari internal maupun eksternal. Nah, alat bantu internal ini bisa berupa silabus mata kuliah dari masing-masing prodi dan juga bisa dari usulan pemustaka. Nah, sedangkan alat bantu seleksi eksternal ini bisa saja berupa katalog penerbit, resensi buku, daftar bibliografi, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian seleksi bahan pustaka. Seleksi adalah proses identifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di suatu perpustakaan. Seleksi ini juga diartikan sebagai tindakan, cara atau proses pemilihan bahan pustaka. Nah, menurut Sulistyo Basuki, terdapat beberapa persyaratan dalam pemilihan bahan pustaka ini. Yang pertama, harus menguasai sarana bibliografi yang tersedia dan memahami seluk-beluk yang berkaitan dengan dunia penerbitan. Lalu yang kedua, mengetahui latar belakang para pengguna perpustakaan. Yang ketiga, memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Yang keempat, mencerminkan sikap netral dan mengetahui secara lebih mendalam mengenai koleksi perpustakaan. Lalu menguasai teknik membaca dan menganalisis bacaan dengan baik. Nah, dalam melakukan seleksi bahan pustaka, kita harus mengetahui beberapa kriteria yang diperlukan dalam melakukan seleksi bahan pustaka. Yang pertama, kita harus menyesuaikan judul dengan program lembaga yang ada. Yang kedua, judul disesuaikan dengan tingkat pengguna. Yang ketiga, pengarang dan penerbit sudah sangat terkenal di bidangnya. Lalu yang keempat, isi buku tahan lama, berbobot dan tidak cepat berubah. Lalu yang kelima, tahun edisinya merupakan tahun edisi yang terbaru. Dan yang terakhir, harga buku ini cukup pantas atau harga buku yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada alat bantu seleksi bahan pustaka. Nah, alat bantu ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi suatu perpustakaan. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih alat bantu bahan seleksi bahan pustaka yang baik. Yang pertama, silabus mata kuliah yang merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang lainnya. Dan juga silabus ini merupakan jabaran standar kompetensi. Selanjutnya, katalog penerbit atau berita buku. Katalog penerbit ini merupakan daftar pustaka oleh penerbit, rekaman atau agen disertai harga yang diedarkan pada masyarakat, terutama pada lembaga perpustakaan ataupun lembaga pendidikan. Selanjutnya, bibliografi, yang merupakan daftar pustaka atau daftar literatur. Lalu, tinjauan dari resensi buku. Resensi ini merupakan uraian, pembicaraan atau penilaian pada suatu karya yang menyangkut bentuk fisik maupun dari isi karya tersebut. Tujuan resensi ini yaitu untuk memberi informasi yang objektif terhadap suatu karya. Selanjutnya, iklan. Iklan ini merupakan pesan atau berita
yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas mengenai suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan melalui proses jual beli. Lalu selanjutnya yaitu selebaran terbitan baru, yang merupakan kertas yang hanya berisi suatu informasi mengenai judul baru yang diterbitkan oleh suatu penerbit. Selanjutnya yaitu petugas seleksi. Dalam melakukan seleksi bahan pustaka, petugas ini juga harus mengetahui kriteria yang memenuhi kecakapan bagi petugas seleksi. Yang pertama yaitu memahami sarana bibliografi yang tersedia dan memahami seluk-beluk yang berkaitan dengan dunia penerbitan. Yang kedua, mengetahui latar belakang para pengguna perpustakaan. Yang ketiga, memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang keempat, mencerminkan sikap netral. Yang kelima, mengetahui secara lebih mendalam mengenai koleksi perpustakaan. Yang keenam, menguasai teknik membaca dan menganalisis bacaan dengan baik. Selanjutnya, prosedur seleksi. Prosedur seleksi ini yang pertama, setiap orang atau unit pemakai perpustakaan dapat melakukan pemilihan baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan perpustakaan. Yang caranya dengan mengisi suatu formulir yang telah disediakan oleh perpustakaan yang berisi data bibliografis yang lengkap. Setelah formulir itu diisi, kemudian diserahkan kepada pihak perpustakaan. Jika usulan tersebut disetujui, maka formulir itu akan diberi paraf dan tanggal. Lalu akan dikumpulkan dan dibuat daftar kolektifnya. Nah, sebelum bahan pustaka itu ditetapkan untuk dibeli sebagai taman koleksi, perlu juga kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, kita harus mengecek katalog perpustakaannya. Lalu yang kedua, kita harus mengecek bagaimana anggarannya. Dalam prosedur seleksi bahan pustaka ini, kita juga harus membuat skala prioritas jika dianggap perlu dan didahulukan. Lalu kita harus membuat desiderata atau pustaka yang belum diadakan dimasukkan ke dalam daftar tunggu. Lalu kita membuat surat-surat pemberitahuan kepada pengusul. Yang terakhir kita masuk kepada pemilihan bahan pustaka. Dalam pemilihan ini harus memiliki beberapa prinsip yang dan mampu memenuhi kebutuhan para pengguna secara efektif dan optimal. Dan terdapat 4 prinsip dalam pemilihan bahan pustaka ini. Yang pertama, minat dan kebutuhan masyarakat pemakai. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup layanan perpustakaan. Yang ketiga, kemajuan pengetahuan dan kekayaan jiwa dalam arti yang positif. Dan yang terakhir, pustaka yang memenuhi kualitas persyaratan. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.